Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan dengan hasil proyek UAS kami untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan nama proyek yang kami buat aplikasi pengingat jadwal minum obat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dengan NIM 221110244112. Kami di sini akan beranggotakan dengan 10 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Arif Maulana, yaitu saya sendiri. Yang kedua Ridho Rahmaesa. Yang ketiga Muhammad Alif Ramadan. Yang keempat Reza Lukia Zikri. Yang kelima Alfian Saputra. Yang keenam Muhammad Albi An-Nur. Yang ketujuh Muhammad Torik Al-Farisi. Yang kedelapan Muhammad Rizky Akbar Yanda. Yang kesembilan Muhammad Bagus Kurniawan. Dan terakhir yang ke-10 Roni Santuri. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang paragraf 1. Aplikasi pengingat jadwal minum obat merupakan hasil evolusi teknologi informasi dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan mereka. Sejarah pengembangan aplikasi ini terdapat ditelusuri kembali ke era digitalisasi kesehatan yang dimulai pada akhir abad ke-20. Pada saat itu, sistem informasi kesehatan mulai diimplementasikan di berbagai fasilitas medis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen data pasien. Seiring dengan kemajuan teknologi, perangkat mobile menjadi semakin populer dan memberikan peluang baru bagi pengembangan aplikasi kesehatan. Pada awal tahun 2000-an muncul aplikasi kesehatan pertama yang sederhana yang pada umumnya hanya menyediakan informasi kesehatan dasar dan pencatatan medis elektronik. Selanjutnya yaitu paragraf kedua. Dengan meningkatnya penggunaan smartphone di seluruh dunia, para pengembang mulai melihat potensi besar dalam menciptakan aplikasi yang lebih interaktif dan personal. Aplikasi pengingat jadwal minum obat pertama kali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan manajemen pengobatan yang lebih efektif, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap jadwal obat. Sebelumnya adanya aplikasi ini, banyak pasien bergantung pada pengingat manual seperti alarm, jam, atau catatan fisik yang seringkali tidak efektif dan mudah dilupakan. Selanjutnya yaitu paragraf 3. Kedua, peningkatan dalam teknologi pemrograman web dan mobile memungkinkan pembuatan aplikasi yang lebih user-friendly, dapat diakses dan mudah diintegrasikan dengan sistem kesehatan lainnya. Ketiga, kebutuhan akan solusi kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Semakin meningkat mendorong inovasi dalam personalisasi pengingat obat yang disesuaikan dengan jadwal dan preferensi masing-masing pasien. Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Muhammad Alif Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan file project, yaitu lanjutan dari penjelasan dari teman saya. Di sini yang pertama, paragraf 4. Seiring waktu, aplikasi pengingat jadwal minum obat semakin canggih dengan fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan perangkat wearable, pengingat berbasis lokasi, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan penyediaan layanan kesehatan. Ini memungkinkan monitoring yang lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Selain itu, dengan adanya data analitik
Aplikasi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang pola kepatuhan pasien dan membantu penyedia layanan kesehatan dalam menyesuaikan rencana pengobatan. Melalui kombinasi antara teknologi informasi dan kebutuhan medis, aplikasi mengingat jadwal obat telah menjadi alat penting dalam manajemen kesehatan modern, meningkatkan kualitas hidup pasien dan efisiensi dalam pemberian layanan kesehatan. Kemudian paragraf 5, pemrograman struktural adalah paradigma pemrograman yang menggunakan struktur kontrol dasar seperti urutan seleksi dan pengulangan untuk membuat program yang lebih mudah dipahami, diimplementasikan, dan dikelola. Konsep ini mulai populer pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai tanggapan terhadap masalah yang muncul dari pemrograman spaghetti, yaitu kode yang sulit dipahami dan diikuti karena penggunaan meluas dari penyataan Goto. Pemrograman struktural bertujuan untuk membuat program lebih modular, jelas, dan bebas dari kompleksitas yang tidak perlu. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam pemrograman struktural. Di sini paragraf 6, pemrograman struktural telah menjadi dasar bagi banyak paradigma pemrograman modern, termasuk pemrograman berorientasi objek dengan menekankan pada keteraturan, modularitas, dan penggunaan struktur kontrol yang jelas. Pemrograman struktural membantu dalam menciptakan program yang lebih mudah dipahami, dimaintain, dan didebug, sehingga meningkatkan produktivitas pengembang dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Kemudian di sini rumusan masalah. Yang pertama, aplikasi membantu memastikan bahwa pengguna mengambil obat mereka tepat waktu sesuai resep, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan efektivitas terapi. Kemudian dengan pengaturan jadwal yang tepat dan pengingat dosis, aplikasi ini membantu mencegah pengguna mengambil obat dalam dosis yang salah, baik overdosis maupun kekurangan dosis. Kemudian beberapa aplikasi menyediakan informasi tambahan mengenai obat, termasuk efek samping, interaksi obat, dan petunjuk penggunaan, yang membantu pengguna memahami dan mengelola pengobatan mereka dengan lebih baik. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menerapkan struktur kontrol, urutan, seleksi, pengelolaan yang efisien dan efektif untuk mengatur pengingat jadwal minum obat. Kemudian struktur kontrol yang baik akan memastikan aplikasi dapat mengelola berbagai jadwal minum obat dengan baik dan memberikan pengingat yang tepat waktu kepada pengguna. Kemudian merancang aplikasi dengan struktur modular yang memungkinkan pengelolaan data pasien dan jadwal minum obat secara terpisah namun terintegrasi. Kemudian manfaat penelitian, struktur yang jelas memastikan pengguna mendapatkan pengingat obat yang tepat waktu, meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap pengobatan. Kemudian struktur kontrol yang efisien, memungkinkan pengelolaan data pasien dan jadwal minum obat dengan cepat dan efisien. Penggunaan aplikasi web pengingat jadwal minum obat membantu mengurangi stres dalam pengelolaan pengobatan, meningkatkan kualitas hidup pengguna. Kemudian batas masalah. Batasan ini mencakup fitur-fitur tertentu yang mungkin tidak dapat diimplementasikan dalam aplikasi karena keterbatasan teknik atau waktu pengembangan. Kemudian contohnya, integrasi dengan sistem lain atau fitur-fitur canggih tertentu mungkin tidak dapat direalisasikan dalam waktu yang ditetapkan. Kemudian batasan ini mencakup kemampuan aplikasi untuk berintegrasi dengan perangkat kesehatan eksternal seperti smartwatch atau alat pantau kesehatan lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Bogus Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah aplikasi pengingat jadwal minum obat. Membangun aplikasi pengingat jadwal minum obat menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, PHP, dan database merupakan pilihan yang cerdas untuk menghasilkan solusi yang tangguh dan efisien. VS Code menyediakan lingkungan pengembangan yang terintegrasi dengan baik, memungkinkan pengembang untuk menulis
menguji, dan mengelola kode dengan mudah. Dengan ekstensi yang luas dan dukungan Git yang kuat, pembangunan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan terkelola. PHP sebagai bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan web menawarkan kemampuan yang kuat dalam mengelola logika bisnis dan koneksi dengan basis data. Dengan menggabungkannya dengan database seperti MySQL atau MariaDB, pengembang dapat dengan mudah menyimpan dan mengelola jadwal minum obat pengguna, serta menyediakan fitur pengingat yang terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, kombinasi antara VS Code, PHP, dan database membentuk fondasi yang kokoh untuk menciptakan aplikasi pengingat jadwal minum obat yang dapat diandalkan dan efektif dalam membantu pengguna menjaga kesehatan mereka. Yang kedua adalah konsep pemrograman struktural. Pemrograman struktural adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada pengguna struktur kontrol yang jelas dan teratur untuk membangun pemrograman. Paradigma ini mendorong pengguna blok kode yang terdiri dari urutan pernyataan, loop, dan pengembalian keputusan. Prinsip utama dari pemrograman struktural adalah bahwa setiap program dapat dibangun menggunakan 3 konstruksi dasar, yaitu sekuensial, percabangan, dan pengulangan. Black box testing, satu metode pengujian software yang berfokus pada fungsi dan perilaku aplikasi tanpa memperhatikan detail implementasi, struktur internal, atau kode sumber. Dalam pengujian black box testing, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan teknis tentang bahasa pemrograman atau struktur kode. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan input dan output aplikasi dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga penguji dapat mengetahui apakah aplikasi dapat berfungsi dengan baik tanpa memperhatikan bagaimana aplikasi tersebut bekerja di dalamnya. White box testing, suatu metode pengujian software yang berfokus pada struktur internal aplikasi melalui kode program. Dalam pengujian white box testing, tester memiliki akses langsung ke kode program dan dapat melihat bagaimana aplikasi tersebut bekerja di dalamnya. Tujuan dari white box testing adalah untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dan tidak memiliki bug atau error yang signifikan. Yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem adalah tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dan tidak memiliki bug atau error yang signifikan. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan sesuai sistem yang dibuat dengan membandingkan output sistem dengan aplikasi yang dibuat. Selanjutnya, yaitu bab 3 adalah perancangan dan hasil. Selanjutnya yang akan menjelaskan oleh teman saya. Use case diagram adalah representasi visual dari interaksi antar aktor eksternal seperti penggunaan dan sistem. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsi dan disediakan sistem dan bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsi tersebut. Berdasarkan diagram use case yang diberikan, bisa kita lihat di slide 17, ada diagramnya di sebelah kanan. Tampilan awal, registrasi, login, tambah jadwal, menambahkan obat, menghapus obat, menerima notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmaesa. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Di sini yang pertama ada use case skenario registrasi. Use case skenario registrasi ini berisikan tentang objektif mengizinkan pengguna untuk membuka akun baru di aplikasi pengingat jadwal minum obat. Lalu selanjutnya ada aktor.
aktor ini adalah pengguna user, lalu ada precondition, pengguna belum memiliki akun di aplikasi. Selanjutnya ada main flow. Main flow sendiri, pengguna membuka aplikasi pengingat jadwal minum obat. Lalu ada aplikasi menampilkan formulir registrasi yang meminta informasi nama, alamat, email, dan juga kata sandi. Lalu ada pengguna menekan tombol daftar atau registrasi, lalu dialihkan ke halaman masuk login untuk mengakses akun baru mereka. Lalu ada alternative flow. Alternative flow sendiri berisikan jika terjadi kesalahan saat menyimpan informasi pengguna ke dalam basis data, aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan pengguna untuk mencoba registrasi kembali. Selanjutnya ada post condition. Post condition sendiri berisikan pengguna berhasil membuat akun baru di aplikasi pengingat jadwal minum obat dan dapat masuk ke akun mereka untuk menggunakan fitur-fitur aplikasi. Lalu ada use case skenario login. Objektifnya berisikan memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam akun mereka di aplikasi pengingat jadwal minum obat. Lalu ada aktor, yaitu pengguna user. Preconditionnya berisikan pengguna telah memiliki akun di aplikasi dan telah melakukan registrasi. Selanjutnya ada main flow. Pengguna membuka aplikasi pengingat jadwal minum obat. Lalu aplikasi menampilkan formulir login yang meminta informasi, nama, email, dan juga kata sandi. Lalu pengguna menekan tombol masuk atau login. Jika informasi yang dimasukkan valid, pengguna berhasil masuk ke dalam akun mereka dan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Lalu ada alternative flow yang berisikan jika informasi yang dimasukkan valid, pengguna berhasil masuk ke dalam akun mereka dan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada post condition. Pengguna berhasil masuk ke dalam akun mereka di aplikasi pengingat jadwal minum obat dan dapat menggunakan fitur-fitur aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Baik, di slide selanjutnya ada use case skenario tambah jadwal. Objektif memungkinkan pengguna untuk menambah jadwal minum obat baru ke dalam sistem. Selanjutnya ada aktor atau pengguna user. Main flow, pengguna membuka aplikasi pengingat jadwal minum obat. Lalu aplikasi menampilkan formulir untuk menambah jadwal minum obat yang meminta informasi nama obat, jumlah dosis, waktu minum obat, dan frekuensi minum obat. Lalu aplikasi menampilkan konfirmasi bahwa jadwal minum obat telah berhasil ditambahkan. Lalu ada alternative flow. Jika pengguna ingin membatalkan proses penambahan jadwal, mereka dapat memilih opsi batal atau kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada post condition. Jadwal minum obat baru berhasil ditambahkan ke dalam sistem dan akan muncul dalam daftar jadwal minum obat pengguna. Pengguna sekarang dapat melihat jadwal minum obat baru mereka dalam aplikasi yang menerima pengingat sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu ada use case skenario. Use case skenario tambah obat. Objektifnya memungkinkan pengguna untuk menambah obat baru ke dalam sistem. Lalu aktor pengguna user. Precondition pengguna telah berhasil masuk ke dalam akun mereka di aplikasi. Selanjutnya main flow. Pengguna membuka aplikasi pengingat jadwal minum obat. Aplikasi menampilkan formulir untuk menambah obat yang meminta informasi nama obat, deskripsi obat, dosis misalnya 500 mg, bentuk obat, misalnya tablet, kapsul atau cairan, dan catatan tambahan. Lalu aplikasi menampilkan konfirmasi bahwa obat telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada alternative flow. Jika pengguna ingin membatalkan proses penambahan obat, mereka dapat memilih opsi batal atau kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya ada post condition. Obat baru berhasil ditambahkan ke dalam sistem dan akan muncul dalam daftar obat pengguna. Pengguna sekarang dapat melihat obat baru mereka dalam aplikasi dan menambahkan ke jadwal minum obat mereka jika diperlukan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lanjutan tentang sekuensi diagram registrasi. Nah, di sini yang pertama, eh, pelanggan membuka web aplikasi. Nah, ini pelanggan membuka web aplikasi untuk memulai proses pendaftaran. Terus yang kedua itu ada pelanggan memilih daftar. Nah, setelah membuka aplikasi, pelanggan memilih opsi untuk mendaftar. Terus yang ketiga, eh, pelanggan memasukkan detail. Nah, pelanggan memasukkan detail ini berarti pelanggan memasukkan informasi yang diperlukan untuk pendaftaran. Misalnya seperti nama, email, kata sandi, dan lain-lain. Terus yang keempat, eh, web aplikasi mengirim detail ke backend. Ini setelah pelanggan memasukkan detailnya, aplikasi web mengirimkan informasi tersebut ke sistem backend untuk diproses lebih lanjut. Nah, terus yang seterusnya itu setelah itu sistem backend memverifikasi dan menyimpan data. Backend menerima detail pendaftaran dan melalui verifikasi terhadap data yang diterima. Terus setelah diverifikasi, data pelanggan disimpan dalam basis data. Terus backend mengirim konfirmasi pendaftaran. Nah, setelah data berhasil disimpan, backend mengirim konfirmasi bahwa pendaftaran telah berhasil kembali ke aplikasi web. Nah, terus aplikasi web menampilkan konfirmasi. Setelah aplikasi ini bulan konfirmasi. Nah, setelah aplikasi web menampilkan konfirmasi, aplikasi web menerima konfirmasi dari backend dan menampilkan pesan kepada pelanggan bahwa pendaftaran telah berhasil. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sekuensi diagram login. Nah, yang kedua ini pelanggan membuka aplikasi web aplikasi. Nah, pelanggan mulai proses dengan membuka web aplikasi. Nah, terus pelanggan memilih opsi masuk atau login. Setelah membuka aplikasi, pelanggan memilih opsi untuk masuk ke dalam sistem ini. Nah, terus pelanggan akan memasukkan email dan sandinya. Nah, pelanggan memasukkan kredensial login mereka yaitu sandi dan yaitu email dan kata sandi. Nah, terus yang keempat, web aplikasi kirim kredensial ke backend. Nah, aplikasi web mengirim informasi kredensial yaitu email dan kata sandi ke backend untuk diverifikasi. Nah, terus yang kelima, sistem backend memverifikasi kredensial. Nah, backend menerima kredensial dan memeriksa apakah informasi tersebut valid dan sesuai dengan data yang di basis data. Terus yang selanjutnya ada backend mengirim konfirmasi login. Nah, jika kredensial valid,
backend mengirim konfirmasi bahwa login berhasil kembali ke aplikasi web. Terus selanjutnya aplikasi web menampilkan dashboard. Nah, aplikasi web menerima konfirmasi dari backend dan mengizinkan pelanggan untuk mengakses dashboard atau halaman utama setelah login berhasil. Nah, terus pelanggan login berhasil. Nah, pelanggan melihat tampilan dashboard. Pelanggan melihat tampilan dashboard sebagai indikasi bahwa login telah berhasil. Terus selanjutnya yaitu sekuensi diagram menambah jadwal obat. Nah, menambah jadwal obat ini pertama-tama pelanggan akan memilih tambah obat. Nah, pelanggan ini akan memulai proses dengan memilih opsi untuk menambah obat di aplikasi web. Nah, terus pelanggan akan di sini pelanggan akan memasukkan detail obat. Nah, detail obat ini tentang obat yang akan ditambahkan, misalnya nama obat, dosis, frekuensi, dan lain-lain. Nah, terus web aplikasi akan menyimpan obat ke backend. Setelah pelanggan memasukkan detail obat, apakah obat aplikasi web mengirim informasi tersebut ke sistem backend untuk disimpan. Terus sistem backend mengonfirmasi penyimpanan obat. Nah, ini konfirmasi penyimpanan obat. Nah, setelah pelanggan memasukkan detail obat, aplikasi web mengirim informasi tersebut ke sistem backend untuk disimpan. Terus sistem backend mengonfirmasi penyimpanan obat. Nah, backend menerima detail obat dan menyimpan di basis data. Nah, terus backend mengirim konfirmasi bahwa obat telah berhasil disimpan kembali ke aplikasi web. Terus selanjutnya aplikasi web mengonfirmasi bahwa obat disimpan. Aplikasi web menerima konfirmasi dari backend dan membantu pelanggan bahwa obat telah berhasil disimpan. Nah, terus penambahan jadwal. Penambahan jadwal ini setelah menambah obat, pelanggan akan memilih jadwal penggunaan obat. Terus yang kedua, pelanggan memasukkan detail jadwal. Pelanggan memasukkan informasi detail tentang jadwal penggunaan obat, misalnya waktu penggunaan, frekuensi, dan lain-lain. Terus ketiga, web aplikasi menyimpan jadwal ke backend. Setelah pelanggan memasukkan detail jadwal, aplikasi web mengirimkan informasi ke sistem backend disimpan. Terus selanjutnya sistem backend mengkonfirmasi penyimpanan jadwal. Nah, backend menerima detail jadwal dan menyimpan di basis data. Terus backend mengirim konfirmasi bahwa jadwal telah berhasil disimpan kembali ke web. Terus yang lanjutnya aplikasi web akan mengonfirmasi bahwa jadwal telah simpan. Aplikasi web menerima konfirmasi dari backend dan memberitahu pelanggan bahwa jadwal telah berhasil disimpan. Nah, terus aplikasi web akan menampilkan jadwal penggunaan obat kepada pelanggan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Alfarisi yang akan menjelaskan tentang diagram activity, kesimpulan, dan saran. Langsung saja, gambar ini adalah sebuah diagram activity yang menunjukkan proses penambahan, pengelolaan, dan pengiriman pengingat obat. Diagram ini dibagi menjadi 3 bagian utama berdasarkan peran pengguna, pengelola jadwal, dan sistem. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, pengguna. Yang 1, tambah obat. Pengguna memulai proses dengan menambah obat. 2, masukkan detail obat. Pengguna memasukkan detail mengenai obat tersebut. 3, tambah jadwal. Pengguna menambahkan jadwal untuk konsumsi obat. 4, masukkan detail. Pengguna memasukkan detail jadwal seperti waktu konsumsi obat. 5, simpan. Pengguna menyimpan informasi obat dan jadwal yang telah diinput. 6, edit jadwal. Pengguna dapat memilih untuk mengedit jadwal yang sudah ada. Lalu yang kedua ada pengelola jadwal. 1, simpan obat. Setelah pengguna menyimpan informasi obat, pengelola jadwal menyimpan data obat tersebut. 2, simpan jadwal. Pengelola jadwal kemudian menyimpan data jadwal yang telah dibuat oleh pengguna. Lalu yang ketiga, update jadwal. Pengelola jadwal dapat melakukan pembaruan pada jadwal yang sudah ada. 4, hapus jadwal. Pengelola jadwal juga dapat menghapus jadwal yang sudah tidak diperlukan. 5, ambil jadwal. Pengelola jadwal mengambil data jadwal dari sistem. 6, kirim pengingat. Pengelola jadwal mengirim pengingat kepada pengguna terkait jadwal obat. 7, simpan notifikasi. Notifikasi pengingat yang telah dikirim disimpan oleh pengelola jadwal. Lalu yang ketiga ada sistem. 1, periksa jadwal. Sistem secara otomatis memeriksa jadwal obat yang telah disimpan. 2, buat notifikasi. Berdasarkan jadwal yang telah diperiksa, sistem membuat notifikasi pengingat. 3, kirim notifikasi. Sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada pengguna sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Lalu ada alur proses. Yang pertama, pengguna memasukkan detail obat dan jadwal, kemudian menyimpannya. Yang kedua, informasi yang disimpan oleh pengguna dikelola oleh pengelola jadwal yang menyimpan obat dan jadwal serta melakukan pembaruan atau penghapusan jika diperlukan. Yang ketiga, sistem memeriksa jadwal yang telah disimpan dan membuat serta mengirim notifikasi pengingat sesuai jadwal tersebut. Diagram ini menggambarkan bagaimana kolaborasi antara pengguna, pengelola jadwal, dan sistem untuk memastikan pengingat obat dibuat dan dikirim dengan benar. Lalu ada kesimpulan. Aplikasi pengingat jadwal minum obat merupakan alat yang penting dan bermanfaat dalam membantu pengguna mematuhi regimen pengobatan mereka dengan lebih konsisten dan tepat waktu. Implementasi yang baik dari aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap pengobatan, tetapi juga memberikan dukungan yang lebih baik dalam manajemen kesehatan secara keseluruhan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pengguna. Saran: menyertakan panduan penggunaan atau tutorial yang jelas dapat membantu pengguna memahami cara kerja aplikasi dengan cepat. Selain itu, fitur notifikasi yang fleksibel seperti notifikasi berbasis waktu yang dapat disesuaikan atau opsi snooze akan membantu pengguna lebih mudah mengingat dan menyesuaikan jadwal minum obat mereka. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Romi Syanturi dengan NIM 21111042441128. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu aplikasi jadwal minum obat. Pada tampilan awal, di sini kita akan mendapatkan sebuah menu, yaitu menu masuk dan daftar, di mana menu masuk adalah sebagai menu login dan daftar sebagai menu registrasi. Di sini kita akan mulai dengan
melakukan registrasi pada menu daftar, kemudian kita mengisi formulir yang telah disediakan. Sini saya akan mengisinya. Nama yaitu Ahmad, kemudian kata sandi, email. Ini kita menggunakan email yang aktif karena email saya itu ronisyantri84@gmail.com yang aktif, karena email ini yang akan kita kirimkan pesan ketika kita telah menambahkan jadwal nanti. Kemudian kita akan mulai daftar. Setelah daftar kita disuruh untuk login ulang, yaitu masukkan nama Ahmad, kemudian kata sandi yang telah kita buat tadi, kemudian masuk. Ini tampilan utama ketika kita setelah melakukan registrasi dan login pada aplikasi ini. Di sini tidak ada jadwal yang tertera karena kita belum menambahkan jadwal. Kemudian kita klik menu tambah jadwal baru. Nah, di sini kita dapat menambahkan nama obat seperti misal Paramek. Kemudian waktu konsumsi kita di sini kita menyediakan hanya sampai 3 kali sehari, di mana ketika kita klik 3 kali sehari di sini terdapat 3 waktu yang akan kita masukkan. Di sini saya akan masukkan 2 kali sehari. Misalnya jam 8.30 dan pukul 20.30. Kemudian kita masukkan dosisnya, yaitu jumlah obat yang akan kita minum dalam satu waktu. Kita masukkan yaitu 2. Kemudian kita pilih jenis obatnya. Di sini ada beberapa jenis obat yang telah kita masukkan pada menu option. Kita pilih tablet, kemudian riwayat penyakit. Di sini sementara hanya kita menyediakan 2 riwayat penyakit, yang mana adalah diabetes dan hipertensi. Kita akan mencoba yaitu hipertensi dulu, kemudian tambah jadwal. Nah, pada tampilan ini akan memakan waktu beberapa detik karena ketika kita menambahkan jadwal, di aplikasi akan mengirimkan notifikasi berupa email ke email yang telah kita daftarkan tadi. Sini kita akan periksa email yang telah kita daftarkan tadi. Nah, email untuk jadwal obat kita sudah masuk ya. Nah, sementara untuk tampilannya hanya seperti ini dulu, yaitu di mana obat namanya Paramix, waktunya jam 8.30, dosis 2 jenis tablet. Kemudian waktu kedua yaitu waktu 20.30, dosis 2 dan jenis tablet sesuai yang telah kita input tadi. Kemudian di sini adalah jadwal minum obat yang telah kita input tadi. Di sini terdapat 2 menu action, yang mana ubah dan hapus. Di sini kita dapat mengubahnya. Nah, kita dapat mengubah nama obat, terus waktu obatnya dan dosisnya. Misal sini kita akan mengubah waktunya yaitu menjadi 00. Kemudian kita perbarui jadwal. Nah, dia akan berubah. Kemudian jika kita ingin menghapus, dia akan otomatis terhapus. Misalnya kita akan menghapus pada jadwal pukul 20.30. Nah, dia akan terhapus. Kemudian kita akan kembali ke menu utama yang tadi. Nah, pada menu utama ini sudah tertambah jadwal yang telah kita input tadi, yaitu di mana nama obat adalah Paramex, dosisnya 2, waktunya jam 8, penyakitnya hipertensi, dan ada berupa button aksi, di mana jika kita telah melakukannya pada jam ini, kita dapat mengkliknya. Nah, di sini akan ada notifikasi, yaitu Anda telah melakukan minum obat pada waktu tersebut. Kemudian kita oke, nah dia akan berubah menjadi telah selesai dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa rekomendasi pola hidup sehat, makanan baik, dan makanan pantangan sesuai dengan riwayat penyakit yang telah ditambahkan. Kemudian pada bawahnya bisa kita tambahkan jadwal atau keluar. Saya kita memilih menu keluar, nah maka kita akan kembali ke halaman paling pertama aplikasi ini. Mungkin ada pun saran untuk aplikasi kami agar bisa dikembangkan lebih lanjut, yaitu mungkin dari tampilan agar lebih menarik dan tidak monoton, kemudian menambahkan fitur seperti alarm ketika 5 atau 10 menit sebelum jadwal minum obat tertentu, kemudian menambahkan fitur pemantauan kesehatan yang dapat terhubung ke sebuah perangkat seperti smartwatch, sehingga aplikasi dapat membantu mengatur
dosis obat yang diminum, dan rekomendasi pola hidup yang sesuai dari informasi kesehatan pengguna melalui smartphone tersebut. Mungkin hanya sekian demo aplikasi dan presentasi perancangan aplikasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.